Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Rati Yulinda Ramawati dengan NIM 22251800020. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video mengenai analisis uji binomial pada PSPP. Silakan disimak. Uji binomial. Nah, uji binomial ini menguji hipotesis tentang suatu proporsi populasi. Ciri dari binomial adalah data dengan skala nominal dengan dua kategori. Contohnya, gagal dan sukses, laki-laki dan perempuan, ya dan tidak, dan yang lainnya. Nah, di sini kasus yang saya ambil yaitu kita akan melakukan penelitian untuk mengetahui pendapat para wali murid siswa berkaitan dengan wacana pembelajaran sekolah yang akan dilakukan secara tatap muka kembali meskipun nantinya pandemi COVID-19 masih ada. Nah, dalam penelitian tersebut memperoleh data 30 responden dengan 18 responden setuju dengan wacana tersebut dan 12 responden tidak setuju dengan wacana tersebut. Nah, di sini ada data hasil respondennya. Jumlah responden setujunya tadi ada 18, yang tidak setuju ada 12. Nah, jawaban di sini mempunyai nilai. Jawaban yang pernyataannya setuju bernilai 1 dan jawaban yang pernyataannya tidak setuju bernilai 0. Nah, di sini ada data hasil respondennya sudah 15 dan 15. Jadi jumlahnya 30 responden. Nah, selanjutnya ujilah data tersebut apakah perbandingan jumlah wali murid yang setuju dan tidak setuju terhadap wacana pembelajaran sekolah yang akan dilakukan secara tatap muka meskipun nantinya pandemi COVID-19 masih ada adalah sama besar. Gunakan taraf signifikan 5%. Nah, di sini kita membuat hipotesis. Yang pertama, hipotesis H0. H0 yaitu P di sini probabilitas P1 sama dengan P2 sama dengan 0,5. Artinya, kemungkinan perbandingan jumlah wali murid yang setuju dan tidak setuju terhadap wacana pembelajaran sekolah yang akan dilakukan secara tatap muka meskipun nantinya pandemi COVID-19 masih ada adalah sama besar. Nah, sedangkan hipotesis keduanya yaitu HA itu probabilitas 1 tidak sama dengan probabilitas 2. Maksudnya, kemungkinan perbandingan jumlah wali murid yang setuju dan tidak setuju terhadap wacana pembelajaran sekolah yang akan dilakukan secara tatap muka meskipun nantinya pandemi COVID-19 masih ada adalah tidak sama besar. Nah, dalam uji binomial ini terdapat kaidah pengujian yaitu jika P lebih dari sama dengan alfa, alfa di sini adalah taraf signifikannya yaitu 0,05, maka H0 diterima. Sedangkan jika P kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Nah, dari soal ini kita bisa menghitung uji binomialnya. Kita menghitung uji binomial pada aplikasi PSPP-nya. Kita langsung saja ke PSPP-nya ya. Nah, pada PSPP kita buka variabel view-nya, lalu kita buat variabelnya di sini nama. Lalu kita ganti menjadi string. Lalu ada jawaban. Nah, di desimalnya kita nolin dan pada variable labels kita buat 0 itu artinya tidak setuju dan 1 itu artinya setuju. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita masuk ke data view. Kita copy paste saja data dari PowerPoint tadi. Nah, di sini udah saya copy paste data hasilnya sebagai responden. Lalu setelah itu kita analisis, klik analyze, lalu non parametric statistik, lalu kita pilih binomial. Nah, yang dimasukkan ke sini adalah jawaban. Untuk nama responden tidak dimasukkan. Dan di sini tes proportionnya 0,5, lalu kita klik OK.
akan muncul output seperti ini. Binomial test, tabel uji binomial. Nah, selanjutnya kita pindahkan ke PowerPoint tadi untuk dianalisis. Pada tabel uji binomial dapat dilihat bahwa ada dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kelompok 1 ini merupakan kelompok kategori setuju dan kelompok 2 merupakan kelompok kategori tidak setuju. Nah, kelompok 1 ini ada 18 responden, sedangkan kelompok 2 ini ada 12 responden. Nah, kemudian proporsi amatannya untuk kelompok 1 itu 0,60, sedangkan proporsi amatan untuk kelompok 2 yaitu 0,40. Lalu, proporsi ujinya itu 0,50. Nah, perhatikan nilai dari exact sig to tail. Nah, ini di sini bernilai 0,362. Karena uji ini adalah uji to tail atau 2 ekor, sehingga nilai P-nya itu diperoleh 0,362 dibagi 2 sama dengan 0,181. Nah, maka diperoleh nilai P-nya adalah 0,181. Artinya bahwa 0,181 lebih dari 0,05. Maka P lebih dari alfa, sehingga H0 diterima. H0 diterima, maka kemungkinan perbandingan jumlah wali murid yang setuju dan tidak setuju terhadap wacana pembelajaran sekolah yang akan dilakukan secara tatap muka meskipun nantinya pandemi COVID-19 masih ada adalah sama besar. Itu adalah kesimpulan dari data penelitian tersebut. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.